Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngerumpi, ngobrolin rumah impian. Saya Agung Setiawan sebagai moderator pada podcast kali ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu layanan informasi publik. Pada podcast kali ini kita mengundang narasumber kita, yaitu Ibu Meli Budiastuti. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, akses terhadap informasi publik menjadi hal yang esensial bagi masyarakat. Tapi apa sebenarnya layanan informasi publik itu? Bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Yuk kita bahas. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Halo Ibu Meli, terima kasih sudah datang di podcast kami. Ya, terima kasih juga Mas Agung. Halo Sobat Rukim, sampai ketemu kembali dengan saya. Saya mungkin tadi sedikit menyinggung ya, bahwa kita memang sebagai badan publik sangat memerlukan ya adanya layanan informasi publik gitu ya. Dan layanan informasi publik itu sebenarnya adalah merupakan hak dari semua warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya dari lembaga pemerintah. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi tujuannya ini juga biar masyarakat ikut mengawasi Mas, gitu kan? Karena dari badan publik itu kita mengerjakan kegiatan-kegiatan, program dan semuanya yang bersumber dari APBD, tentunya masyarakat ingin tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan. Oleh karena itulah bahwa kita wajib untuk menyampaikan. Demikian Mas Agung. Berarti artinya setiap SKPD itu sekarang harus memberikan informasi secara sukarela ya Bu ya, untuk program-program yang dilakukannya ya. Betul. Jadi tidak perlu diminta istilahnya, karena dari alokasi anggaran pun ya nantinya misalkan contoh anggaran 2025 setelah diketok APBD-nya itu juga wajib diinformasikan melalui akun-akun sosial, media sosial ya yang dimiliki oleh badan publik tersebut, baik web maupun Instagram ataupun apapun juga itu wajib disampaikan. Gitu. Termasuk mungkin podcast di YouTube ini ya Bu ya. Iya betul, ini salah satunya juga, ini salah satu upaya kami untuk menyampaikan bahwa di Dinas Perumahan itu sudah ada pejabat pengelola informasi dan data, ya kan? Dan kebetulan kami, istilahnya saya selaku Sekretaris Dinas diberikan tugas sebagai ketua. Nah, tentunya dibantu oleh dengan jajaran Dinas Perumahan lainnya. Dalam hal ini Sekretaris selaku Kapusdatin ya, Kapusdatin selaku Sekretaris, dan juga mungkin para kepala bidang, kepala UKPD itu juga menjadi anggota daripada PPID ini. Demikian Mas Agung. Baik, sebelum lanjut nih Bu, sebenarnya jenis informasi itu apa aja sih Bu? Ya, jadi jenis informasi yang ada ya kan, itu adalah informasi yang disediakan secara berkala. Seperti tadi Mas Agung sampaikan, ada melalui akun sosmed, Facebook maupun web ya yang ada di Dinas Perumahan ataupun sarana podcast ini. Jadi itu wajib disampaikan secara berkala. Apakah mengenai anggaran, rencana kegiatan, misalkan Dinas Perumahan tahun 2025 akan membangun lokasi rusun di mana saja gitu kan. Itu masyarakat juga perlu tahu kan, seperti itu. Nah, itu adalah jenis informasi yang disediakan secara berkala. Tanpa diminta pun masyarakat wajib mengetahuinya. Dan juga ada informasi yang wajib umumkan secara serta-merta. Biasanya terkait dengan bencana alam ataupun cuaca ekstrim. Mungkin Sobat Rukim tahu ya kondisi Jakarta maupun Indonesia secara keseluruhan saat ini sedang memasuki musim penghujan kah akhir atau tahun, seperti Bu. apa ya, akhir tahun. Berber ini Berber itu kan musim penghujan kan, harus hati-hati, bahaya banjir ya kan. Setelah itu bahaya rob kalau yang di pinggir laut. Nah, seperti itu pemerintah wajib untuk menginformasikan gitu. Dan ada lagi informasi yang diakses secara permintaan gitu ya. Jadi kami Dinas Perumahan juga ada wali datanya ya yang secara Pemprov itu adalah Diskominfotik. Jadi masyarakat bisa meminta informasi ataupun data melalui daripada web yang dikelola oleh Diskominfotik. Demikian Mas Agung. Ini kan sekarang banyak ya Bu informasi-informasi yang bisa disiapkan atau disediakan oleh Dinas Perumahan. Nah, bagaimana sih bagi masyarakat atau mereka yang ingin mendapatkan informasi itu bagaimana caranya nih? Ya, jadi memang sesuai dengan SK Kepala Dinas ya, ada mengenai SOP bagaimana untuk mendapatkan informasi. Jadi masyarakat bisa di Dinas Perumahan ini ada aplikasi Sidakon ya, sistem data dan konsultasi, itu bisa melalui aplikasi tersebut ataupun melalui web daripada Dinas Perumahan. Sampaikan di situ ada formulirnya, silahkan mengisi kira-kira data
berita apa saja yang diinginkan, ya kan, itu nanti disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir tersebut. Nanti biasanya kami menjawab, kami koordinasi dulu, kami konfirmasi dulu dengan bidang terkait, karena tidak semua informasi itu diketahui oleh ketua PPID ya, dan juga sekretarisnya. Itu kami perlu konfirmasi dulu. Nanti kami pun menjawab secara tertulis. Demikian Mas Agung. Ya berarti memang ada informasi yang dikecualikan ya Bu ya, yang memang tidak bisa disampaikan ke masyarakat, tapi ada juga informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat. Iya, seperti itu. Baik Bu Meli, kami ingin mengetahui lebih lanjut nih tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi di DPRKP. Seperti apa dan bagaimana pengelolaan? Jadi pengelolaan informasi dan dokumentasi dikelola oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari Dinas Perumahan ya. Nah, ini memang ketuanya adalah sekretaris dinas, sekretarisnya sendiri adalah Pusdatin. Pusdatin ini merupakan wali data juga kan gitu ya Mas ya. Nah, tetapi ini menjadi ujung tombak ya kan dalam untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Jadi tugas kami adalah mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Tentunya prosesnya harus sesuai dengan SOP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas. Ada SK Kepala Dinas nomor 583 tahun 2023 kan gitu kan. Nah, ini nantinya harus mengisi web, setelah itu mengisi formulir, baru nanti kami pun jawab secara tertulis. Demikian Mas Agung. Berarti di SK itu ada persyaratan-persyaratan ya Bu ya, yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin mendapatkan informasi terkait Dinas Perumahan Rakyat. Dan itu memang harus dipenuhi dulu untuk bisa mendapatkan informasi. Iya, betul sekali Mas Agung. Nah, PPID DPRKP itu ada visinya nggak sih Bu? Oh iya, ada dong. Kita kan pasti mempunyai visi dan misi ya. Nah, visinya adalah terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi saya sudah sampaikan ada undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik kan gitu kan. Kami tetap mengacu ke sana Mas. Dan sedangkan misinya adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab. Ini yang perlu digarisbawahi nih. Memang benar itu ya kan. Jadi informasi yang kami sampaikan itu benar-benar akurat karena bersumber daripada pelaksana daripada kegiatan itu. Misalkan bertanya mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. Setelah itu adalah membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi gitu ya. Kita terus mengupgrade terus nih kan Mas Agung ya. Bagaimana media-media apa saja sih yang kira-kira itu bisa dijangkau oleh masyarakat dan juga bisa mendekatkan masyarakat untuk mengetahui informasi yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan. Selanjutnya adalah meningkatkan dan mengembangkan kompetensi daripada dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi. Jadi kita sama-sama tahu bahwa ada tim di bawah daripada Pusdatin maupun di bawah daripada Dinas Perumahan dan semua di bawah UKPD-nya kami selalu menggarisbawahi untuk mempunyai akun sosmed yaitu IG dan sebagainya. Kegiatan apapun yang dilaksanakan itu dipublish melalui akun-akun media sosial tersebut dan juga SDM-nya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh BPSDM maupun pelatihan yang diadakan oleh PPKD ya kan yang ada di lingkungan daripada Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya adalah mewujudkan keterbukaan informasi Dinas Perumahan dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana. Jadi diharapkan masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama ya kan kalau dia menyampaikan sudah mengisi formulir, setelah itu bahwa kami sudah melakukan konfirmasi, segera disiapkan jawaban secara tertulis juga gitu. Mungkin gitu Mas Agung. Baik, terima kasih Ibu. Nah, tadi SOP PPID adalah mengacu kepada Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman nomor 338 tahun 2021 tentang standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Nah, di era perkembangan digital saat ini Bu, kan ini berkembang pesat ya Bu ya. Terkait sistem informasi, publikasi maupun dokumentasi disajikan juga harus secara digital. Apakah ada saluran atau tautan PPID DPRKP serta saluran media sosial DPRKP yang bisa diinfokan ke masyarakat? Ya, ada. Jadi memang di SOP ini juga mengatur mengenai pelayanan permohonan informasi, dokumentasi publik ya kan, terus SOP keberatan, informasi publik dan sebagainya. Itu memang disampaikan secara tertulis ya kan. Tetapi bila ada hal-hal yang memang itu sifatnya umum tadi kan ataupun bukan informasi yang dikecualikan, itu bisa saja masyarakat melalui media-media sosial ya kan yang ada dan dikelola oleh Dinas Perumahan. Contohnya adalah akun IG, terus dari itu Facebook ya kan, Instagram dan juga podcast ini ya kan yang ditampilkan melalui YouTube dan sebagainya. Itu kan bisa saja mereka menyampaikan melalui komen kah ataupun melalui DM dan sebagainya. Itu bisa. Itu tetap bisa dia.
laksanakan. Jadi silakan follow IG ya, IG, YouTube, Twitter, apapun yang Twitter juga ya. X sekarang Bu namanya. X. Oh iya betul. X namanya, Iya betul. Apa nama itunya IG kita itu adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Betul. Facebook juga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Website kita adalah di dprkp.jakarta.go.id. Ya. Baik Bu Meli, selanjutnya terkait inovasi atau faktor kebaruan yang dilakukan DPRKP dalam hal inovasi media informasi, publikasi maupun dokumentasi perumahan dan pemukiman, apakah sudah ada Bu? Ya, sudah ada. Jadi memang sejak tahun 2020 ya, Dinas Perumahan sudah memiliki sistem aplikasi sistem informasi perumahan dan permukiman ataupun disingkat Sirukim. Nah, karena apa? Bahwa ada layanan perumahan yang diberikan oleh Dinas Perumahan kepada masyarakat. Contohnya adalah menyangkut layanan hunian sederhana sewa, ya, rumah susun sederhana sewa. Itu diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Nah, itu sekarang sudah lagi tidak mendaftar secara manual gitu kan. Sejak tahun 2020 sudah mendaftar melalui aplikasi Sirukim ini, jadi secara online kan gitu. Nah, setelah itu ada tahun 2018 malah sebelumnya juga ada hunian terjangkau milik kan gitu kan, di mana Dinas Perumahan memberikan pembiayaan perolehan rumah untuk rusun milik tersebut. Semua mendaftar juga melalui aplikasi Sirukim gitu. Jadi memang Dinas Perumahan mencoba untuk transparan. Selain itu bahwa aplikasi Sirukim ini juga sudah terintegrasi ya kan dengan SKPD lain, contohnya dengan Disduk Capil, sehingga kevalidan daripada KTP pemohon itu benar-benar bisa kita lakukan pengecekan lebih lanjut. Dan juga menyangkut daripada persyaratan bahwa dia belum memiliki rumah ya kan, tidak memiliki kendaraan roda 4, itu kami Sirukim sudah terkonek juga dengan Bapenda kan seperti itu. Jadi memang untuk pendaftaran secara online itu benar-benar kami merupakan filter pertama kan gitu. Itulah yang merupakan inovasi dari Dinas Perumahan. Selain itu adalah kita juga mencoba untuk memberikan ikon gitu kan, bahwa Dinas Perumahan itu apa saja sih yang dikerjakan. Itu ada rusun Ruto ya, rusun tower, karena kami sejak tahun berapa ya, 2000-an itu sudah tidak bangun blok lagi. Oleh karena itu kekhasan daripada Dinas Perumahan adalah membangun rusun tower. Makanya ada ikon namanya Ruto di situ. Setelah itu adalah Kamsun. Waktu itu kampung susun, mungkin Sobat Ruki mungkin pernah lihat ya, ada beberapa kampung susun yang kita bangun, itu oleh itu menjadi khas daripada ikon kami juga Kamsun. Dan ada Ruta kan gitu kan. Jadi itulah mungkin inovasi-inovasi kami mencoba untuk lebih mendekatkan ke masyarakat gitu kan. Seperti apa sih khas dari Dinas Perumahan, itulah yang kami udah coba terapkan. Baik, jadi untuk mendaftar sebagai penghuni rusunawa ataupun hunian terjangkau milik, masyarakat harus melewati atau menggunakan aplikasi Sirukim. Betul. Yang bisa di-download di Play Store maupun Google iPhone ya. iPhone. Baik, terima kasih Ibu. Jadi lebih dekat ya. Gak perlu capek-capek nih datang ke sini ya kan. Bisa dilihat semua ketersediaan unitnya Bu ya. Betul. Makin penasaran juga nih Bu tentang konten apa saja sih yang sudah ditayangkan di DPRKP ini Bu? Oh iya, jadi konten itu sudah cukup banyak ya. Kita contoh misalkan ada ketersediaan unit hunian, baik itu rusunawa maupun rusun milik, itu coba kita komunikasikan melalui konten IG ataupun melalui podcast ini gitu kan. Kita beberapa daripada pejabat terkait itu menjadi sebagai narasumber. Setelah itu adalah pertanian perkotaan di rusunawa. Jadi rusunawa itu juga ada kegiatan pemberdayaannya Mas gitu kan. Sampai masyarakat, kelompok-kelompok masyarakatnya itu bisa ada produksi, hasil produksinya itu pun kami coba publish ya kan melalui konten media sosial tadi. Setelah itu adalah program perbaikan rumah. Mungkin ini hanya baru 2 lokasi ya, program konsolidasi tanah vertikal ada di Tanah Tinggi dan juga di Palmera, itu pun sudah kami coba upload. Setelah diresmikan, masyarakat bisa memanfaatkan, itu pasti kami informasikan secara luas melalui konten IG Dinas Perumahan. Sembako murah ya kan, terus itu kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya, baik jajanan maupun apapun juga, sampai dengan nanti misalkan nih 2025 ada anggaran baru ya kan, DPA baru setelah disahkan oleh DPRD, maka itu pun akan kami publish melalui konten media sosial Dinas Perumahan seperti itu. Menarik Bu. Jadi pemberdayaan warga pun bisa diposting di konten sekaligus untuk membantu masyarakat menaikkan taraf ekonominya nih Bu. Bagi warga rusunawa ya yang mempunyai produk-produk jajanan, UMKM gitu ya Bu ya. Jadi memang kan setiap rusunawa berbeda-beda ya. Dia mempunyai produk unggulannya itu apa. Mereka mungkin membutuhkan market kan gitu ya. Meskipun mereka sudah terdaftar sebagai jackpreneur
kan gitu kan. Tapi masyarakat luas kan belum tentu dia mengetahui. Oleh karena itulah kami coba untuk mempublish di situ. Jadi makin besar makin luas jangkauannya. Ya, betul, makin luas jangkauan untuk marketingnya. Aduh, gitu. Menarik sekali Bu informasinya. Nah, sejauh ini apakah DPRKP sudah mempunyai prestasi atau penghargaan di bidang PPID? Oh iya, sudah dong Mas Agung. Ya alhamdulillah ya, sejak adanya aplikasi Surukim tahun 2020 itu kami sudah mendapatkan juga penganugerahan ya dalam pengelolaan PPID ini di tahun 2023 sebagai kategori Badan Publik Informatif dalam rangkaian penghargaan IMONEF dari Badan Publik di lingkup Pemprov DKI Jakarta gitu. Dan itu pun sudah dirilis melalui Komite Informasi Provinsi DKI Jakarta. Ya, semoga di tahun-tahun depan ataupun tahun ini kami memberikan kesempatan lagi untuk mendapatkan penghargaan yang lain. Amin. Gitu ya Mas Agung. 2024 Bu. Amin, insya Allah. Baik. Tantangannya apa sih Bu dalam mengimplementasikan informasi publik ini? Ya, memang itu kadang-kadang masyarakat mungkin berpikir ya bahwa pemerintah itu tidak sepenuhnya terbuka dalam hal untuk pelaksanaan kegiatan dan sebagainya. Memang ada beberapa lembaga publik yang mungkin belum sepenuhnya bisa menyampaikan informasi itu ya kan secara akurat ataupun secara terbuka. Namun kita akan terus coba mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk lebih transparan dan responsif. Tentunya bagi kita sendiri Dinas Perumahan juga mencoba untuk menyampaikan ya kan kebutuhan informasi apa yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya mohon maaf, ada masyarakat mungkin yang berpendapat bahwa pendaftaran rusun itu tidak transparan dan sebagainya. Oleh karena itulah maka tahun 2020 kita secara online kan begitu kan, itu terbuka kepada masyarakat, siapapun juga bisa juga melakukan konfirmasi saya itu sampai di mana statusnya kan begitu kan. Itu nanti akan muncul di aplikasi Surukim tersebut gitu. Dan juga kita masyarakat kami harapkan juga mempunyai kesadaran gitu kan, kalau seandainya dia membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan melalui kanal-kanal tadi ya kan untuk mendapatkan informasi itu silahkan untuk disampaikan. Demikian Mas Agung. Berarti sudah ada media-medianya apabila ada masyarakat yang ingin mengajukan pertanyaan, ingin mengajukan mungkin keluhan atau aduan jadi DPRKP sudah benar-benar mempersiapkan ya Bu ya informasi-informasi yang detail maupun media-media sebagai saluran informasi ke masyarakat. Iya, betul sekali. Kiranya apa nih Bu harapan-harapan Ibu terhadap kemajuan PPID di DPRKP ke depannya? Ya, jadi harapan kami adalah untuk urusan perumahan terutama itu pelayanan yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat yang memang membutuhkan dukungan pemerintah kan gitu. Oleh karena itu mohon masyarakat juga aktif untuk mengikuti ya kan informasi apa yang sudah disampaikan. Bila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas bisa juga untuk menanyakan kepada kami. Jadi terutama masyarakat berpenghasilan rendah misalkan gitu, itu adalah tugas pemerintah untuk masuk di situ. Apa kira-kira kebutuhan masyarakat? Bila itu menjadi tugas ruang lingkup kami, pasti kami akan mencoba memberikan semaksimal mungkin seperti itu. Kebutuhan papan, kebutuhan sandang dan pangan kan gitu kan, itu menjadi tugas kami. Di luar itu misalkan bukan ruang lingkup tugas kami pun kami bisa koordinasikan dengan SKPD terkait lainnya. Karena apa? Contoh untuk masyarakat penghuni Rusunawa itu ada instruksi gubernur tahun 131 di mana semua SKPD terkait itu ikut mengeroyok istilahnya gitu. Jadi bila ada kebutuhan masyarakat mungkin bisa kami fasilitasi, kami akan membantu gitu, seperti itu. Baik, terkait grup 3131 ini berarti misalkan terkait pemberdayaan, kita bisa membantu koordinasi ke dinas pemberdayaan seperti itu ya Bu ya. Betul, seperti itu. Terkait dengan pertanian kota, kita bisa koordinasi dengan dinas KPKP dinas pertanian dan sebagainya. Kita akan lintas sektoral ya, seperti itu gitu Mas. Baik, jadi tidak usah khawatir apabila ternyata warga itu ingin punya sesuatu keinginan yang di luar tupoksinya DPRKP, kita bisa bantu koordinasikan dengan Ingup 131 2016 ini. Betul. Baik, terima kasih Ibu Meli atas penjelasannya tentang informasi publik, termasuk di dalamnya tentang PPID DPRKP. Dan ternyata cakupan informasi, publikasi maupun dokumentasi terkait perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di Provinsi DKI Jakarta sangat beragam dan menarik sekali. Urusan perumahan memang salah satu urusan sangat menyentuh dalam aspek hajat hidup masyarakat. Nah, kebutuhan akan informasi juga sepertinya saat sekarang ini merupakan kebutuhan primer warga masyarakat karena perkembangan era digital yang sangat pesat.
Jadi, itulah sedikit pembahasan mengenai layanan informasi publik. Semoga setelah mendengarkan episode ini, teman-teman semua lebih paham mengenai hak kita untuk mendapatkan informasi yang transparan dari pemerintah. Yuk, mulai aktif mencari informasi yang kita butuhkan. Terima kasih sudah mendengarkan Ngerumpi, Ngobrolin Rumah Impian. Jangan lupa untuk follow kami di IG Dinas Perumahan Jakarta dan beritahu kami jika ada topik menarik lainnya yang ingin dibahas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Ibu Meli, Bu terima kasih Mas Agung, terima kasih Sobat Rukim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.